Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Yoga Dwi Satria dengan NIM 2020 011 016. Izin mempresentasikan tugas UTS. Presentasi tokoh Julian B. Rother, tokoh belajar kognitif. Julian B. Rother adalah tokoh teori belajar kognitif sosial. Ia dilahirkan di Brooklyn pada 22 Oktober 1916. Ia adalah anak ketiga dari pasangan suami istri yang beragama Yahudi. Semasa kecilnya, Rother menggambarkan dirinya sebagai anak yang sangat kompetitif dan berjuang untuk mencapai yang dia inginkan. Ketertarikannya pada psikologi bermula pada keadaan depresi besar yang terjadi di Amerika Serikat yang menyebabkan keluarganya harus menelan pahitnya hidup sebagai seorang pengangguran. Saat memasuki perkuliahan, ia mengambil jurusan kimia. Menurutnya, jurusan kimia memberikan pekerjaan yang menjanjikan pada saat itu. Namun, ketertarikannya pada psikologi juga tidak berkurang terlebih saat ia menghadiri kelas kuliah umum yang dibawakan oleh Adler. Karena memiliki nilai kredit yang lebih tinggi dari bidang psikologi daripada kimia, setelah lulus dari Berkeley College pada tahun 1937, ia mengambil graduate work dalam psikologi di University of Iowa dan Indiana University, dan menerima gelar PhD-nya dari Indiana University pada tahun 1941. Rother juga pernah menjabat sebagai ketua Australian Psychology Association pada divisi Social and Personality Psychology dan Clinical Psychology di American Psychology Association pada tahun 1988. Ia menerima penghargaan APA Distinguished Contribution Award pada tahun berikutnya, pada tahun berikutnya mendapatkan penghargaan Distinguished Contribution to Clinical Training Awards dari Council of Universities Directorate of Clinical Psychology. Teori belajar sosial Rother. Yang pertama, teori sosial. Belajar sosial berasumsi bahwa manusia berinteraksi dengan lingkungan yang berarti untuknya. Reaksi manusia terhadap stimulasi lingkungan bergantung pada arti atau kepentingan yang mereka kaitkan dengan suatu kejadian. Penguatan tidak tergantung pada stimulasi eksternal, tapi pada arti yang diberikan oleh kapasitas kognitif dari manusia. Demikian pula karakteristik personal seperti kebutuhan atau sifat, apabila hanya berdiri sendiri tidak dapat menyebabkan suatu perilaku. Malah, Rother yakin bahwa perilaku manusia berasal dari interaksi antar lingkungan dengan faktor personal. Yang kedua, bahwa kepribadian manusia bersifat dipelajari. Dengan demikian, kepribadian tidak diatur atau ditentukan berdasarkan suatu usia perkembangan tertentu, melainkan dapat diubah atau dimodifikasi selama manusia mampu untuk belajar. Walaupun akumulasi dari pengalaman terdahulu memberikan kepribadian kita stabilitas, kita akan selalu responsif terhadap perubahan melalui pengalaman baru kita dari pengalaman masa lalu, tetapi pengalaman tersebut tidak sepenuhnya konstan
yang diwarnai oleh perubahan yang masuk hingga mempengaruhi persepsi saat ini. Yang ketiga, teori belajar sosial adalah bahwa kepribadian mempunyai kesatuan mendasar, yang berarti kepribadian manusia mempunyai stabilan yang relatif. Manusia belajar untuk mengevaluasi pengalaman baru atas dasar pengetahuan terdahulu. Evaluasi yang relate, konsisten, ini akan membawa pada stabilitas yang lebih besar dan kesatuan dari kepribadian. Yang keempat, bahwa motivasi terarah berdasarkan tujuan. Rotter menolak pandangan bahwa manusia pada dasarnya termotivasi untuk menurunkan ketegangan atau mencari kesenangan. Ia bersikeras bahwa perilaku mereka akan mengembangkan mereka ke arah suatu tujuan. Seperti contoh, kebanyakan mahasiswa mempunyai tujuan untuk lulus serta sanggup untuk bertahan melewati stres, ketegangan, dan kerja keras untuk mencapai tujuan tersebut. Daripada menurunkan ketegangan, prospek atas adanya beberapa tahun yang sulit menjalani kuliah menjanjikan bahwa ketegangan akan meningkatkan dalam kondisi hal-hal lainnya sama. Manusia paling merasa diberikan penguatan oleh perilaku yang menggerakkan mereka ke arah suatu tujuan yang telah mereka antisipasi. Pernyataan ini merujuk pada hukum efek empiris yang mendefinisikan penguatan sebagai tindakan, kondisi, atau suatu kejadian apapun yang mempengaruhi pergerakan manusia menuju suatu tujuan. Yang kelima, bahwa manusia mampu untuk mengantisipasi kejadian. Di samping itu, mereka menggunakan persepsi atas dasar pergerakan ke arah yang diantisipasi sebagai kriteria untuk mengevaluasi pengetahuan. Dari kebutuhan menurut Rotter. Yang pertama, pengakuan status. Kebutuhan untuk sukses, terlihat kompeten, dan memiliki kedudukan sosial yang positif. Yang kedua, dominasi. Kebutuhan untuk mengatur orang lain, memiliki kekuasaan dan pengaruh. Yang ketiga, kebebasan. Kebutuhan untuk membuat keputusan untuk dirinya sendiri. Yang keempat, proteksi atau dependensi. Kebutuhan untuk mendapatkan perlindungan dari orang lain dan mendapatkan bantuan untuk mencapai tujuan. Yang kelima, cinta dan afeksi. Kebutuhan untuk disukai dan dijaga oleh orang lain. Yang keenam adalah kenyamanan fisik, di mana kebutuhan untuk tidak merasakan sakit, mencari kesenangan, merasa aman secara fisik, dan merasa nyaman secara psikologis. Dapat saya sampaikan, kurang lebihnya kalau ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih, salam dan bahagia.